Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan seorang pria sederhana, tersesat di negeri asing, hanya bermodal kesetiaan dan tenaga, tiba-tiba terseret ke pusaran rahasia keluarga konglomerat? Dia hanya menyapu jalanan bersalju, tapi pagi itu, dia menemukan koper misterius yang bisa mengubah hidup siapapun, atau justru menghancurkannya. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik koper itu? Dan kenapa dua putri pemilik kerajaan hotel dunia justru jatuh ke pelukannya? Namun sebelumnya, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar dengan menuliskan keinginanmu di kolom komentar, agar kita doakan bersama. Namanya Raffi. Umurnya 31 tahun. Badannya kurus, kulitnya kecoklatan karena sering tersengat matahari, dan wajahnya penuh kerendahan hati. Raffi bukan siapa-siapa. Dia hanyalah salah satu dari banyak TKI yang bekerja di negeri asing, tepatnya di Zurich, Swiss. Setiap hari, tugasnya sederhana, membersihkan area luar hotel, menyapu dedaunan, membuang sampah, dan memastikan area parkir bersih dari salju saat musim dingin datang. Pagi itu, udara dingin menembus jaket tipis yang ia kenakan. Salju masih menempel di ranting-ranting pohon dan trotoar yang licin. Raffi menggenggam sapunya sambil berjalan menyusuri lorong belakang hotel tempatnya bekerja. Hari itu, seperti biasa, ia menyapu sambil merapikan tumpukan kardus yang berserakan di belakang truk logistik hotel. Namun tiba-tiba, sapunya menyentuh sesuatu yang berbeda. Bukan kardus, bukan plastik, tapi kulit. Ia menunduk dan melihat sebuah koper coklat tua teronggok di bawah tumpukan kardus dan salju yang sudah mengeras. Hah? Siapa yang naruh koper di sini? Gumamnya pelan. Ia mengangkat koper itu. Berat. Kuncinya terbuka. Nalurinya berkata, periksa. Tapi hatinya bergetar. Bukan karena rasa ingin tahu, tapi karena bisikan kecil, ini bukan milikmu, Raffi. Meski begitu, rasa penasaran tetap menguasainya. Ia membuka koper itu, hanya sedikit. Matanya membesar. Di dalamnya, tersusun rapi berkas-berkas dengan cap perusahaan, cek bertanda tangan, dan amplop berisi lembaran catatan transfer senilai ratusan juta franc. Di antara berkas itu, terselip juga sebuah paspor diplomat, dan flash disk. Raffi segera menutup koper itu rapat-rapat. Ia tengok kiri kanan. Tidak ada kamera, tidak ada saksi. Ia tahu, satu langkah keliru, bisa membawanya ke jalan yang salah. Tapi satu langkah jujur, entah apa balasannya. Dengan napas berat, ia membawa koper itu ke kantor bagian pengelolaan hotel. Tangannya gemetar saat menyerahkannya kepada manajer logistik. Ini, saya nemu di belakang truk pengantar tadi pagi. Saya gak tahu ini milik siapa, tapi kayaknya penting sekali. Manajer itu terkejut. Dia mengambil koper itu sambil memeriksa isinya. Matanya membesar. Tanpa berkata apa-apa, dia segera menelepon seseorang. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan kantor kecil tempat Raffi duduk menunggu. Dari dalam mobil, turun seorang pria tua dengan jas tebal, shawl wol, dan tatapan tajam namun teduh. Dialah Mr. Albrecht Steinman, pemilik Swiss Alpine Grand Hotel Group. Raffi berdiri. Kaku. Tak tahu harus bersikap seperti apa. Pria itu berjalan mendekatinya. Lalu, tiba-tiba, dia menunduk sedikit dan berkata pelan, "Kamu yang menemukan koper ini?" Raffi mengangguk perlahan. "Iya, Pak, saya cuma bersihin area belakang, terus nemu ini di bawah kardus." Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. Diam. Lalu, tersenyum kecil. "Kalau koper ini jatuh ke tangan orang yang salah, semua rencana bisnis keluargaku bisa hancur." Raffi menunduk. Ia tak menyangka, hanya dari menyapu, ia bersentuhan dengan sesuatu yang sebesar ini. Dan ia belum tahu, bahwa pagi itu adalah awal dari takdir besar yang sedang Allah kirimkan untuk hidupnya. Pagi itu berlalu begitu cepat. Setelah kejadian koper misterius itu, Raffi kembali ke kamarnya di lantai bawah tempat tinggal karyawan. Tapi pikirannya tak bisa tenang. Hatinya gelisah, bukan karena takut, tapi karena merasa seperti baru membuka pintu takdir yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Menjelang sore, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Seorang staf hotel berdiri dengan sopan sambil menyerahkan sebuah amplop putih tebal. "Untukmu, Raffi." Dari Mr. Albrecht, katanya singkat, lalu pergi. Raffi membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada undangan resmi berbahasa Jerman dan Inggris. Ia hanya bisa memahami potongan kalimatnya.
Dinner Invitation, Hauptsitz Residence, pukul 19 tonight. Raffi menelan ludah. Hauptsitz adalah rumah utama keluarga Steinmann. Semua pekerja hotel tahu, itu bukan sekadar rumah. Itu adalah kompleks megah di atas bukit. Seperti istana yang berdiri menghadap Danau Zurich, dikelilingi taman pribadi, helipad, dan galeri seni. Ia tak punya baju bagus. Hanya kemeja biru polos dan celana kain bekas yang ia setrika pagi tadi. Tapi ia tetap berangkat. Dalam hati, ia membaca doa dan memohon pada Allah agar langkah ini membawa kebaikan. Mobil hotel menjemputnya tepat pukul 6. Sepanjang perjalanan, Raffi terdiam. Matanya menatap jendela, melihat lampu kota mulai menyala satu persatu, salju perlahan turun, dan angin dingin menyelimuti jalanan Zurich. Sesampainya di gerbang rumah utama, ia disambut oleh 2 orang pelayan yang membungkuk hormat. Suasana begitu sunyi, hanya suara langkah kakinya yang terdengar bergema di lantai marmer yang dingin. Di ruang makan, Emir Albrecht sudah menunggunya. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Duduk di sebelahnya, 2 perempuan muda dengan gaun sederhana namun elegan. Wajah mereka mirip, seperti saudara. Salah satunya menatap Raffi dengan tatapan tajam penuh selidik. Yang satu lagi, tersenyum lembut seperti embun pagi. "Raffi, izinkan aku memperkenalkanmu pada anak-anakku," ucap Emir Albrecht tenang, "ini Amelie, dan ini Nadja." Raffi gugup. Ia hanya bisa menunduk dan mengangguk pelan. Jantungnya berdegup kencang. "Kami semua tahu apa yang kamu lakukan pagi tadi," lanjutnya. "Dan kejujuranmu, menyelamatkan perusahaan kami dari ancaman pencurian data." Raffi semakin bingung. "Saya cuma ngelakuin yang menurut saya benar, Pak." "Tapi tidak semua orang mau melakukannya, Raffi," jawab Emir Albrecht tegas. "Dan aku percaya, Allah menggerakkan hatimu untuk sampai ke titik ini." Perempuan bernama Nadja menatap ayahnya, lalu menatap Raffi. "Kami ingin mengenalmu lebih jauh, Raffi," katanya lembut. "Ayah bilang kamu berbeda." Seketika ruangan itu terasa sunyi. Hanya suara detak jam antik yang terdengar menggema. Raffi tak tahu harus bicara apa. Tapi ia tahu, hidupnya baru saja berpindah jalur. Dari tukang kebun, ke meja makan keluarga konglomerat. Dan ia belum tahu, bahwa 2 hati di hadapannya, akan menjadi ujian dan anugerah terbesarnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang tak kunjung usai. Setelah makan malam itu, Raffi tidak langsung kembali ke kamar sempitnya. Emir Albrecht memintanya tinggal sementara di guest house belakang istana hotel. Sebuah bangunan kecil dengan arsitektur klasik Swiss yang hangat dan nyaman, lengkap dengan perapian dan jendela menghadap taman mawar. Setiap pagi, Raffi tetap menjalankan tugasnya membersihkan kebun. Tapi ada yang berbeda. Kini, ia tak lagi sendiri. Amelie sering datang membawa secangkir kopi hangat sambil duduk di bangku taman, memperhatikannya dari jauh. Sesekali ia mengajak Raffi mengobrol tentang bunga, cuaca, atau kota-kota di Indonesia yang belum pernah ia kunjungi. Meski terlihat dingin dan pendiam, mata Amelie menyimpan rasa penasaran yang dalam. Sementara itu, Nadja lebih terbuka. Ia sering datang diam-diam ke rumah kaca tempat Raffi merawat anggrek. "Kau tahu," katanya suatu pagi, "anggrek ini mirip dirimu. Tumbuh pelan, tapi bertahan dalam dingin." Raffi tertawa kecil. "Kalau saya seperti anggrek, berarti Nadja ini mataharinya. Karena kamu yang bikin saya tetap hangat." Nadja terdiam. Wajahnya memerah. Sejak saat itu, mereka sering bersama. Membaca buku, menyiram tanaman, bahkan memasak di dapur kecil dekat taman. Suatu sore, saat matahari condong ke barat dan langit mulai menguning, Amelie menghampiri Raffi yang sedang memperbaiki pagar belakang. Ia berdiri diam cukup lama, sebelum akhirnya berkata, "Ayah kami pernah bilang, bahwa laki-laki jujur lebih langka dari emas." Raffi menoleh. "Saya bukan siapa-siapa, Amelie. Saya cuma tukang kebun dari kampung." "Tapi kamu sudah menanam sesuatu yang jauh lebih berharga dari emas, di hati ayah kami, dan mungkin juga, di hati kami." Raffi tercekat. Ia merasa dadanya sesak oleh kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap Amelie, lalu ingat tatapan Nadja saat memetik bunga kemarin. 2 saudari itu, 2 hati lembut yang berbeda cara mengekspresikan kasih. Dan tanpa ia sadari, 2 benih cinta telah tumbuh bersamaan, perlahan namun pasti. Raffi tak pernah berniat menabur cinta di negeri asing. Tapi takdir,
Seperti tanaman liar yang tumbuh di celah bebatuan, datang tanpa bisa ditolak. Namun ia tak tahu, bahwa kelopak-kelopak perasaan yang mulai mekar itu, akan menuntunnya ke persimpangan hidup yang tidak mudah. Malam itu, istana hotel terlihat lebih gemerlap dari biasanya. Lampu gantung kristal berpendar indah di seluruh aula, musik klasik mengalun pelan dari orkestra yang tersembunyi di balik tirai bludru. Hari itu adalah ulang tahun ke-27 Amelie, dan seluruh tamu kehormatan dari berbagai negara diundang secara eksklusif. Raffi berdiri gugup di pojok ruangan, mengenakan jas pinjaman dari pelayan kepala. Ia bahkan sempat meminta bantuan Nadja untuk mengikat dasi hitamnya yang kaku. "Kamu terlihat seperti diplomat yang nyasar ke taman," canda Nadja sambil tersenyum manis. Namun senyum itu tak bertahan lama, karena beberapa tamu mulai memperhatikan kehadiran Raffi dengan pandangan aneh. Bisik-bisik muncul. Seorang pria tinggi besar berjas abu-abu mendekati Emer Albrecht dengan nada tajam. "Tuan Steinman, siapa pria itu? Kenapa dia berdiri di antara keluarga?" Emer Albrecht menjawab dengan tenang, tapi mantap. "Dia adalah tamu kehormatan malam ini." Perayaan berlangsung meriah. Tapi badai justru mulai berhembus dari dalam. Amelie terlihat lebih sering melirik ke arah Raffi dengan tatapan kosong. Nadja, yang awalnya ceria, tiba-tiba menjauh tanpa alasan. Raffi merasa ada yang berubah. Usai pesta, Raffi duduk di bangku taman belakang. Dingin malam menyelinap ke balik jasnya. Nadja datang menghampiri dalam diam. "Ayah akan membuat keputusan besar besok," bisiknya. "Keputusan apa?" tanya Raffi hati-hati. "Ayah ingin kamu bertunangan. Tapi bukan hanya dengan salah satu dari kami." Raffi menatap Nadja tak percaya. "Maksudmu?" "Iya," jawabnya dengan mata berkaca. "Ayah ingin kamu menikahi aku dan Amelie sekaligus." Jantung Raffi serasa berhenti berdetak. Malam yang tadinya penuh pesta kini berubah menjadi badai tak bersuara. Ia bingung, tercengang, tak tahu harus menjawab apa. "Tapi, ini gila, Nadja. Aku cuma tukang kebun. Aku nggak pantas." Nadja menggenggam tangannya. "Kamu tak pernah minta. Tapi kadang, cinta datang tanpa logika. Dan ayah percaya kamu akan menjaga kami, lebih dari siapapun." Di dalam istana, Amelie berdiri di balik jendela, menyaksikan semuanya dalam diam. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi hatinya penuh gejolak. Di balik cahaya pesta, kini tersimpan keputusan yang akan mengguncang kehidupan mereka bertiga selamanya. Pagi itu sunyi, seakan alam pun menahan napasnya. Kabut tipis menyelimuti kebun, dan embun menempel di ujung-ujung daun seperti kristal yang rapuh. Raffi duduk di meja kayu tua dekat rumah kaca, tempat ia biasa minum teh sendirian. Tapi pagi ini, teh yang ia seduh tak ia sentuh sama sekali. Pikirannya kacau. Ia belum tidur semalam suntuk. Bayangan perkataan Nadja terus berputar di kepalanya. Menikahi dua perempuan sekaligus, dan bukan sembarang perempuan, dua anak dari pemilik kerajaan bisnis terbesar di Swiss. Ini bukan kisah sinetron. Ini nyata, dan itu justru yang membuatnya makin berat. Langkah kaki perlahan terdengar mendekat. Emer Albrecht datang mengenakan mantel hitam panjang dan topi bundarnya yang khas. Ia berdiri di seberang meja, dan memandang Raffi dengan mata yang tak bisa ditebak. Dingin, namun dalam. "Sudah kupikirkan baik-baik, Raffi," katanya membuka percakapan. "Aku sudah tua. Tak banyak yang bisa kupercayai di dunia ini. Bahkan sebagian petinggi perusahaanku pun haus kekuasaan. Tapi kamu membuktikan dirimu tanpa diminta." Raffi menunduk. "Saya hanya mengembalikan apa yang bukan milik saya. Itu justru yang paling langka, nak, kejujuran yang tidak menuntut apa-apa." Ia menghela napas panjang, lalu duduk di kursi di hadapan Raffi. "Aku tahu ini berat. Tapi Nadja dan Amelie, mereka berdua sudah dewasa. Dan anehnya, mereka berdua mencintaimu, dengan cara mereka masing-masing. Tapi saya tidak ingin menyakiti salah satu dari mereka. Itulah sebabnya aku menawarkan hal ini. Bukan sebagai paksaan, tapi sebagai pilihan. Kalau kamu bersedia, kamu bukan hanya akan menjadi bagian dari keluarga kami, tapi juga pemegang masa depan perusahaan ini." Raffi terdiam. Matanya menatap jauh ke arah danau di balik kebun. Burung-burung terbang rendah melintasi langit pucat. Hatinya sesak, tapi ada getaran yang tak bisa dijelaskan.
Bukan karena harta atau jabatan, tapi karena keyakinan bahwa ini mungkin jalan yang ditetapkan oleh Allah untuknya. Akhirnya, dengan suara serak, ia berkata, "Jika mereka benar-benar rela, dan ini bukan paksaan, saya siap memikul amanah ini. Tapi saya akan jaga mereka seperti saya menjaga kebun ini." Dengan hati, Mr. Albrecht menepuk bahunya. Kebun ini telah menumbuhkan lebih dari sekadar bunga, Raffi. Ia telah menumbuhkan takdirmu. Dari kejauhan, dua sosok perempuan berdiri menyaksikan. Amelie menggenggam tangan Nadja. Wajah mereka tenang, tapi mata mereka berkaca. Pilihan telah dibuat, dan takdir telah ditanam di meja kayu tua yang tak pernah menyangka akan menjadi saksi keputusan seumur hidup. Senja di pinggiran danau Lugano tampak seperti lukisan surga yang turun ke bumi. Langit berwarna jingga keemasan, dan air danau memantulkan bayangan awan seperti cermin alam yang agung. Di sebuah taman pribadi milik keluarga Steinman, upacara kecil telah dipersiapkan. Tanpa tamu istimewa, tanpa sorotan media. Hanya keluarga inti, imam yang didatangkan khusus dari komunitas muslim di Zurich, serta dua wanita yang kini telah mantap menyerahkan hidup mereka pada seorang pria biasa, Raffi. Angin sore menyentuh halus jubah putih yang dikenakan Raffi. Di hadapannya, duduk sang imam, sementara Nadja dan Amelie berdiri di balik tirai, menunggu giliran mereka disebut dalam akad yang tidak lazim, namun sah secara syariat. Hati Raffi berdegup lebih cepat dari biasanya. Tangannya sedikit gemetar. Tapi wajahnya tetap menunduk tenang, mencoba menata niat dan keyakinannya. "Aku terima nikahnya Nadja binti Steinman dengan mahar yang tersebut tunai karena Allah." Lafal itu keluar dari mulut Raffi tanpa ragu. Lalu diulangi sekali lagi untuk Amelie. Suara imam mengakhiri prosesi dengan kalimat syahdu, disambut takbir lirih dari keluarga yang hadir. Nadja tak mampu menahan air matanya. Ia memeluk Amelie erat-erat, lalu berjalan beriringan menghampiri suami mereka yang kini duduk dengan wajah tak percaya, seakan masih sulit menerima kenyataan indah ini. Amelie menatap Raffi sambil berbisik pelan, "Sekarang kamu tak bisa lari lagi. Kamu sudah milik kami." Raffi tertawa kecil, lalu menunduk. "Dan-mu berdua, milik hatiku. Sepenuhnya." Usai akad, Mr. Albrecht memanggil mereka bertiga ke ruang kerjanya. Di atas meja kayu besar tergeletak dua map. Satu berisi dokumen pewarisan saham utama perusahaan, satu lagi berisi kepemilikan legal properti yang tersebar di 3 negara. "Sebelum aku benar-benar pergi dari dunia ini," kata Mr. Albrecht, "aku ingin semuanya jelas. Kamu, Raffi, bukan cuma menantu, tapi kini penerus bisnis dan kehormatan keluarga ini. Bimbinglah anak-anakku, jaga mereka, dan lanjutkan perusahaan ini dengan ketulusan seperti saat kamu menjaga kebun pertama kali datang." Raffi tak mampu berkata-kata. Ia hanya menatap dua perempuan di sampingnya, lalu menggenggam tangan mereka masing-masing. Nadja dan Amelie mengangguk bersamaan, tanda bahwa mereka pun siap menjalani hidup baru ini, bersama. Tak ada pesta besar. Tak ada iringan orkestra. Hanya langit senja yang menjadi saksi akad suci, dan doa dalam diam yang dipanjatkan dengan harap agar Allah menjaga cinta yang tak biasa ini tetap dalam naungan rahmat-Nya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat dan penuh tantangan baru. Raffi yang dulu hanyalah seorang penjaga kebun, kini harus belajar memimpin sebuah kerajaan bisnis yang tak hanya berputar di perhiasan, tapi juga properti, seni, dan investasi internasional. Di balik semua kemewahan dan kekuasaan, ada beban berat yang tak bisa diabaikan. Setiap pagi, Raffi bangun lebih awal, berjalan mengelilingi kebun yang dulu hanya tempat kerjanya, sekarang menjadi taman kecil di tengah kompleks istana. Ia belajar mengatur rapat, mengenal staf-staf perusahaan, dan menerima pelajaran dari Mr. Albrecht yang semakin lemah, namun tetap tegas membimbing. Amelie dan Nadja, meski awalnya merasa canggung, perlahan menunjukkan sisi lembut dan tangguh mereka. Mereka bukan hanya putri bos, tapi juga sahabat dan pendukung utama Raffi. "Kamu bukan hanya penjaga kebun lagi," kata Amelie suatu sore. "Kamu penjaga masa depan kami." Di balik itu, kisah cinta yang sederhana namun rumit terus berkembang. Raffi harus pandai menyeimbangkan perhatian dan kasih sayang, menjaga kepercayaan dua wanita yang kini menjadi istrinya. Tidak mudah, tapi ia yakin Allah memberi kekuatan untuk menjalani semuanya. Suatu malam, saat duduk di teras dengan Amelie dan Nadja di sisinya, Raffi menatap langit bertabur bintang. "Ini baru permulaan," bisiknya. "Kami punya tanggung jawab besar, tapi juga harapan besar.
Mereka saling menggenggam tangan, merasakan hangatnya ikatan yang tumbuh dari kejujuran dan takdir. Di bawah langit malam yang damai, mereka percaya bahwa cinta dan amanah ini akan membawa mereka melewati badai dan gelombang kehidupan. Kisah Raffi, seorang pria TKI yang awalnya hanya bekerja sebagai penjaga kebun di negeri asing, mengajarkan kita banyak pelajaran berharga yang bisa menjadi inspirasi dalam menjalani kehidupan. Dari keberanian dan kejujurannya, Raffi menunjukkan bahwa integritas adalah nilai utama yang harus dijaga, apapun situasi dan godaannya. Ketika ia menemukan tas berisi berkas dan cek bernilai ratusan juta, godaan untuk memilikinya tentu sangat besar. Namun, hatinya yang tulus dan takut kepada Allah mengarahkan ia untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Kejujuran Raffi bukan hanya membuahkan pahala di dunia, tapi juga membawa berkah yang tak terduga, kepercayaan dan kasih sayang dari sang pengusaha, serta peluang besar untuk mengubah nasibnya dan keluarganya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam kesederhanaan dan kejujuran, tersimpan kekuatan luar biasa yang mampu membuka pintu keberuntungan dan rezeki. Selain itu, cerita ini juga mengangkat tema tentang tanggung jawab dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan baru yang penuh perubahan. Raffi yang menerima kepercayaan besar untuk meneruskan bisnis keluarga, harus belajar banyak hal baru. Ia harus menjaga bukan hanya bisnis, tapi juga hubungan dengan dua istri yang sama-sama dicintainya. Hal ini mengajarkan bahwa cinta dan tanggung jawab adalah dua sisi mata uang yang harus dipegang dengan seimbang. Lebih dari itu, kisah ini juga memperlihatkan bahwa takdir Allah selalu berjalan dengan caranya yang misterius. Terkadang, jalan yang kita pikir tak mungkin, justru membawa kita ke tempat yang jauh lebih baik. Asalkan kita tetap berpegang pada kejujuran, kesabaran, dan ketulusan hati, pintu-pintu rezeki dan kebahagiaan akan terbuka pada waktunya. Pesan moral dari cerita ini sangat relevan untuk kita semua, terutama para perantau dan siapapun yang sedang berjuang dalam kehidupan. Tetaplah jujur, ikhlas, dan bertawakal kepada Allah. Jangan pernah takut menghadapi tantangan, karena di balik setiap ujian pasti ada hikmah dan peluang baru yang menanti. Terima kasih sudah menyimak cerita penuh inspirasi ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar tentang pengalaman atau harapanmu di kolom komentar. Bagikan juga video ini ke grup WhatsApp keluarga, agar kebaikan dan inspirasi ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semua. Amin.